Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut untuk membuat modul atau fitur pendaftaran, jalur pendaftaran ya. Nah, di sini kita akan buat tabel ya. Tabel yang kita buat itu namanya PMB jalur. Nah, di sini saya menggunakan prefix PMB. Jadi misalnya nanti aplikasi kita ini kan terdiri dari PMB, ada CBT-nya, kemudian ada siakatnya, kemudian ada nilai dan sebagainya, maka prefix awal inilah yang menandakan kalau PMB ini berarti datanya digunakan oleh aplikasi PMB misalnya ya. Tapi kalau kalian tidak mau pakai prefix, misalnya mau pakai jalur saja seperti ini, boleh saja, silahkan. Oke, saya langsung saja. Di sini kita menyimpan informasi tahun ini misalnya tahun 2023. Kemudian ada periode akademik. Kalau periode akademik ini agak sedikit berbeda. Contohnya misalnya seperti ini. Periode akademik itu kan ada genap, kemudian ada periode ganjil ya. Nah, untuk menyimpan data itu sebaiknya kita menggunakan pola seperti ini. 2023 ganjil, 1 ini ganjil, kemudian 2023 2. Ini 2 ini genap. Nanti seterusnya seperti itu, 2024 1, 2024 2. Jadi tidak kita simpan dia sebagai ganjil atau genap, tapi kita simpan sebagai 1 atau 2. Nanti ini memudahkan kita dalam proses-proses lainnya ya. Jadi periode akademik ini untuk menyimpan informasi ini. Kemudian ada nama ini misalnya ada jalur pendaftaran ini kan macam-macam, ada jalur ranking, ada jalur prestasi dan sebagainya. Informasi ini nanti tampil tulisan teks saja. Kemudian tanggal buka, tanggal tutup, tanggal seleksi, dan tanggal pengumumannya untuk setiap jalur. Oke, ini saya langsung saja. Pertama kita buat dulu model beserta lain-lainnya. Oke, tambahkan min A supaya kita dibuatkan semua yang berkaitan dengan PMB jalur tersebut. Lalu kita akan buat tesnya. Make test, namanya adalah PMB jalur tes. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk testingnya testingnya itu sebenarnya sama dengan program studi tes ya. Jadi boleh saja kalau misalnya kita mau copy dari sini, kita pastekan di sini, lalu kita ganti dari sini kita copy, misalnya mau satu-satu ya, boleh saja nanti di sini ganti jadi PMB jalur ya, ini juga ganti jadi PMB jalur dan seterusnya ya, di copy paste saja. Kalau di saya kebetulan sudah saya buat ini. Nah, kalau untuk testing create ini kan agak sedikit berbeda karena ada kolom-kolom atau field yang mau kita lihat, ada tahun, ada periode akademik. Ini silahkan diubah juga. Jadi saya buat sekaligus ya fitur untuk tesnya. Store juga sama. Kemudian nanti terakhir aja kita replace ya. Ini edit sama update. Terakhir ada destroy. Oke, ini baru saya replace karakternya. Oke. Kalau kita lihat di sini untuk tes create acting sebagai admin semua pastinya ini sudah. Jadi wajib nanti ada input name, tanggal seleksi, tanggal tutup, tanggal buka, informasi, nama, periode akademik dan tahun. Kemudian tes untuk store-nya, data ini nanti harusnya tersimpan dan di database di PMB jalur itu nanti terlihat datanya. Edit juga sama, tinggal ganti saja. Ini juga sama, harusnya ini kita tambahkan edit ya, sudah kita tambahkan ya. Destroy harusnya dia missing. Oke. Kalau kita jalankan tes pastinya tes pastinya error ya. Oke, untuk kode testingnya sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Berikutnya kita bisa lanjut. Pertama kita buat rute dulu pastinya. Ini tinggal di copy saja, namanya PMB jalur. Kemudian di sini PMB jalur controller.
Oke, kemudian kita akan buat menu di app snit. Di app snit itu kita buat X apa ya, kemarin lupa saya. Oh, ini dia. Nah, ini ini tinggal di kopas saja namanya, berarti di sini PMB jalur. Ini kita ganti jadi PMB jalur. Kemudian di sini data jalur atau jalur pendaftaran boleh. Oke. Ini udah selesai. Berikutnya berarti tinggal kita buka controllernya, PMB jalur controller. Di function index kita buat jalur saja, sama dengan PMB jalur latest, kemudian paginet. Paginetnya kita buat di sini misalnya 50. Lalu kita return view, namanya admin titik PMB jalur underscore index, kemudian kita compact jalurnya, jalur. Oke, udah selesai. Kemudian kita bisa copy paste dari program studi index ini, kita Ctrl Shift S saja, kemudian kita simpan dengan nama baru yaitu PMB jalur. Lalu kita ganti data jalur pendaftaran. Ini kita rubah juga jadi PMB jalur. Oke, yang mau kita tampilkan di sini misalnya tahun, periode, lalu tadi apa lagi ya, lupa saya, dan lain-lainnya nih. Oke, udah selesai. Kalau sudah, kita lupa satu nih, migrate-nya ya, create PMB jalur. Nah, ini kita lupa, ini bagian paling penting harusnya ini di awal ini. Oke, kita buat dulu. Pertama ID sudah, table tahun itu kita pakainya integer. Oke, integer tahun. Kemudian untuk periode akademik juga sama. Saya copy saja. Ini berarti periode akademik. Lalu ada nama. Kalau nama itu kita pakai string. Kita gunakan string saja untuk nama. Lalu ada informasi. Kalau informasi kita pakai teks ya. Long text boleh ya, ada long text nggak sih? Long text ya ada. Informasi. Lalu ada tanggal buka. Tanggal buka seperti biasa kita pakai date time. Di sini berarti tanggal buka. Lalu ada tanggal tutup. Kemudian ada tanggal pengumuman. Tanggal seleksi dan tanggal pengumuman. Oke. Kita cek lagi nih, tahun, periode akademik, nama, informasi, tanggal buka, tanggal tutup, tanggal seleksi, tanggal pengumuman. Oke, sudah save. Kita jalankan migrate kita. Migrate. Oke, sudah selesai. Kemudian menu juga sudah jadi. Kalau kita coba login admin, oke, harusnya sudah ada menu di sini jalur pendaftaran. Kalau diklik masih ada error. Ini kita perbaiki dulu. Di sini di view-nya tadi ya belum kita perbaiki nih. Di sini kita buat jalur. Nah, kolom-kolomnya tinggal kita sesuaikan saja. Ini nanti silakan kalian sesuaikan sendiri. Nomor, tahun, periode, kemudian nama jalurnya, kemudian informasi, kemudian tanggal kegiatan. Oke, seperti ini. Udah, nanti tinggal dibuat di sini. Tahun, periode akademik, nama, di sini berarti informasi. Kemudian untuk tanggal nanti kita gabung aja jadi satu ya. Tanggal kosongin aja dulu nih. Ini juga kita kosongin saja dulu. Nanti di video berikutnya baru kita akan buat
tanggalnya kita gabungkan jadi satu saja. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan buat sampel data ya. Sampel data itu kita buatnya menggunakan factory. Jadi silakan buka PMB jalur factory. Ini dia. Nah, kita definisi ini. Misalnya mulai dari tahun. Kalau kita mau statik boleh saja. Misalnya nanti tahunnya 2021 misalnya. Berarti nanti semua data kita itu, data palsu kita itu tahun 2021 semua gitu. Ya, ini maka saya gunakan this factory years. Kemudian di sini periode akademik. Periode akademik ini kita maunya dia random elemen. Yang di randomnya tuh 2021 1, misalnya 2021 2. Lalu ada namanya misalnya nama jalurnya ya, misalnya jalur ranking, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur quick study misalnya studi ya, studi, kemudian jalur reguler. Oke. Lalu berikutnya ada, kita lihat dari sini ya, create PMB jalur. Ada informasi, berarti di sini informasi. Informasi ini dari teks ya, kita random aja teksnya sembarangan. Kemudian tanggal buka sudah oke, tanggal tutup sudah, tanggal seleksi, terakhir tanggal pengumuman. Harusnya ada 8. 3 4 5 6 7 8. Oke. Kalau sudah, tinggal kita panggil dia di database seeder. Ini database seeder. Nah, kita panggil dia di sini. App model PMB jalur. Kita buat data palsunya sebanyak 10 data. Lalu kita jalankan perintah php artisan db seed misalnya gini. Oke, seeding database oke. Harusnya sekarang kita udah punya sampel datanya seperti ini. Nah, tinggal kita ngisi tanggal kegiatan karena kan masih kita kosongin ya. Berarti kita buka PMB jalur index, lalu di sini kita isi misalnya div tanggal buka. Kemudian di sini kita isi dia item tanggal buka. Udah tinggal di copy paste tanggal buka dan tanggal seleksi. Kemudian satu lagi tanggal pengumuman. Nah, tanggal buka ini harusnya kita buat dia sampai tanggal tutup. Tanggal tutup G. Ini tanggal seleksi, ini tanggal pengumuman. Oke, simpan. Harusnya kita bisa lihat tanggalnya. Sini dia. Nanti kita ganti formatnya ya. Kita casting saja dia. Saya lupa di Laravel 10 itu 10 casting date ya. Oke, kita buka modelnya PMB jalur yang di model ini dia. Nah, di sini kita perlu lakukan casting. Nah, ini dia nih, casting date casting. Oke, ini dia. Kita gunakan protected cache, kemudian di sini tanggal buka, kemudian tanggal tutup, kemudian tanggal seleksi, lalu ada tanggal pengumuman misalnya. Kita coba refresh. Oke, sudah di sini nih. Harusnya di sininya tinggal kalau kita mau pakai formatnya misalnya di MY misalnya, maka nanti otomatis muncul format di MY-nya. Harusnya tuh di sini sudah bisa dia ya. Oh iya, tetap di format ya. Tetap di format di bagian castingnya. Oke, berarti tinggal kita atur saja formatnya. Oke, di sini juga sama. Simpan, kita coba refresh. Oke, ini sudah benar. Mungkin nanti ini beberapa kita gabungin saja kolomnya supaya nanti tidak terlalu banyak ya. Seperti ini kan tidak enak lihatnya. Misalnya tahun dan periode itu kita samain saja ya. Karena kan sebenarnya kalau dalam sudut pandang user 2021-2 tuh udah tahu lah ini tahun 2021 maksudnya.
atau mungkin ini kita ganti tahun saja. Nah, tanggal-tanggal ini mungkin di bawah informasi ya, di bawah informasi kayaknya lebih tepat juga posisinya. Ini berarti kita gabungin saja, ini saya cut supaya nanti tidak terlalu numpuk-numpuk dia. Oke, kita refresh. Nah, ini udah oke nih. Oke, tinggal dikasih HR sebagai pemisahnya. Oke, sip, ini sudah ada informasinya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk tambah data di video berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Di video ini kita akan bahas tambah data untuk jalur pendaftarannya. Kodenya sama saja dengan yang pernah kita buat di program studi ya, studi controller. Jadi kalau mau copy paste boleh saja, ini saya copy saja. Kemudian PMB jalur controller. Oke, ini kita paste di sini. Oops, sorry, salah. Oke, ini kita ganti jadi PMB jalur. PMB jalur. Ini juga sama, PMB jalur. Kemudian untuk formnya, ini program studi, tinggal Ctrl Shift S. Kita simpan dia sebagai namanya, kita ganti jadi PMB jalur underscore form.blade.php. Oke, ini kita ganti jadi PMB jalur, PMB jalur. Oke, silakan disimpan. Pertama pastikan dulu formnya muncul. Oke, modelnya salah ya, karena di sini kan kita pakainya program studi. Makanya sebenarnya saya lebih suka di sini namanya model. Ya, kalau kita copy paste itu dia lebih enak. Jadi kalau kita copy paste kita tidak perlu ganti-ganti. Oke, ini sudah selesai. Kemudian berikutnya itu inputannya apa saja yang mau kita buat ya. Kita lihat di create PMB jalur. Pertama tahun, periode akademik, nama, kemudian informasi. Berarti yang pertama ini kita gunakan tahun. Kalau tahun itu berarti kita gunakan X select range. Ini name-nya tahun, labelnya tahun penerimaan, min-nya itu misalnya tahun sekarang 2023. Ini tidak perlu ini ya. Kemudian kalau max-nya kita pakai variabel PHP yaitu Y seperti ini. Oke, saya coba refresh dulu. Oke, tahunnya udah muncul. Kalau kita mau dari 2022 boleh saja. Oke, sip. Berikutnya setelah tahun ada periode akademik. Kalau periode akademik ini kita mau gunakan genap ganjil ya. Genap ganjil itu nanti inputannya kita buat seperti ini saja. X select, selectnya itu semester misalnya, kemudian semester, optionnya itu ada genap, sorry ganjil dulu. Kalau ganjil, ganjil, nah seperti ini. Kemudian yang bawahnya kita buat genap. Nah kalau ganjil ini dia 1, kalau genap dia 2. Oke. Kemudian tahun, periode, oh tahun sudah ya. Nah nanti kita tinggal gabungkan ya antara semester dan tahun penerimaannya. Oke, kalau gitu kita buat saja misalnya tahun akademik. Oh kalau tahun gini ya, copy aja dari sini tadi nih. Oke, ini berarti name-nya adalah tahun akademik. Tahun akademik 2000. Oke, ini sudah benar. Tahun penerimaan, semester, tahun akademik, kemudian nama, informasi, nama. Ini tidak langsung saja nama jalur pendaftaran. Kemudian informasi ini kita pakai text area, kemarin udah kita buat text area input. Oke, name-nya informasi, labelnya informasi,
pendaftaran. Tipenya kita buat di sini tipenya text area ya. Oke, coba refresh dulu. Kalau text area ini ya gini dia. Nah, text area ini ada rowsnya kita buat 3 saja. Oke, sip. Berikutnya informasi sudah tanggal buka, tanggal tutup. Tanggal buka, tanggal tutup ini kita belum buat. Oh sorry, ini coba nih tanggal buka. Berarti di sini tanggal buka pendaftaran. Nah, tipenya di sini adalah date misalnya. Oke, sudah muncul. Kemudian kita buat lagi satu lagi tanggal tutup. Tanggal tutup pendaftaran, tipenya date juga. Kemudian tanggal seleksi. Tanggal seleksi ini juga sama, tanggal seleksi penerimaan. Kemudian tanggal pengumuman hasil seleksi. Terakhir ini berarti tanggal pengumuman. Oke, ini sudah kita hapus saja. Simpan, kemudian coba kita refresh. Oke, ini udah muncul semua. Tapi kan jadi formnya terlalu panjang ke bawah ya. Mungkin nanti di video berikutnya itu coba kita tanggal ini mungkin nanti kita buat dia satu baris. Kemudian semester dan tahun juga sama. Di sini semester, harusnya di sini tahun ya. Jadi tidak terlalu panjang ya. Oke, jadi kita akan perbaiki ini semester ini biar dia berdampingan dengan tahun akademik. Itu kita buatnya di sini aja. Kita buat satu div row saja, kemudian dalamnya kita buat ada kolomnya kita buat medium 6. Kemudian ini kita masukkan dia di sini, kita buat lagi satu kolom lagi supaya dia berdampingan. Tahunnya kita masukkan ke sini. Oke, kita coba refresh. Harusnya oke, ini udah berdampingan. Nah, tanggal juga sama, tanggal buka dan tanggal tutup berdampingan, tanggal seleksi dan tanggal pengumuman hasil seleksi juga berdampingan. Berarti kan harusnya kalian udah bisa sendiri ya, tinggal row, Bkul 6, Bkul MD 6. Kemudian kita masukkan tanggal buka di sini. Kemudian tanggal tutup di sini. Ini juga sama, kita buat row, kolom MD 6. Oke. Kemudian ini juga sama. Oke, sip, sudah jadi. Coba kita refresh dulu. Oke, ini sudah, tanggal sudah oke, informasi pendaftaran. Nah, untuk informasi pendaftaran ini mungkin kita perlu summer note ya, summer note supaya ada HTML-nya. Jadi orang bisa nginput HTML, atau misalnya dia mau input gambar ya, bisa juga nanti di situ. Row-nya saya ganti jadi 5 biar lebih banyak informasi yang bisa disimpan di sini. Oke, kita bisa lanjut sebenarnya. Saya lanjut store PMB jalur request. Di sini kita set dia true. Kemudian di sini kita simpan mulai dari tahun. Oke, kemudian semester. Oke, semester ini required numeric, kemudian nah innya 1 dan 2 ya, karena dia tuh harus 1 dan 2. Kemudian periode akademik ini sama, bukan string tapi dia numeric ya, numeric. Oke, kemudian nama, informasi ini kita ganti jadi informasi. Informasi tidak boleh null, informasi juga required. Kemudian tanggal mulai, benar, tanggal ini tanggal tutup, tanggal tutup. Kemudian tanggal seleksi, terakhir tanggal pengumuman. Oke, sudah selesai.
Kita coba refresh. Sekarang kita coba isi datanya. Kita klik simpan, harusnya dia blank. Nah, karena dia tidak blank tuh berarti ada rule yang kena rule di sini, dia di bagian ini udah true ya, true. PMB jalur controller sudah, store PMB jalur, request tahun, semester, periode akademik. Kita lihat, cocokkan lagi namanya ya. Mulai dari tahun, semester, tahun akademik, sorry, ini salah, harusnya tuh tahun akademik. Oke, coba kita refresh, kita isi datanya sembarangan saja, klik. Oke, masih tidak muncul. Oh, salah ya, harusnya tuh ada error yang muncul di bawah ini ya, tapi kenapa tidak ada error yang muncul dia? Kita coba cek lagi satu-satu. Tahun akademik sudah, nama, informasi, tanggal buka, tanggal tutup, tanggal seleksi, tanggal pengumuman. Kita cek lagi nih, nama, informasi, string, tanggal buka, tanggal mulai. Ini salah, harusnya tanggal buka. Oke, dia tidak muncul error karena kita salah field ya, salah nama fieldnya. Oke, ini udah benar. Nah, kalau misalnya ada yang kita kosongkan padahal dia require tuh harusnya muncul error seperti ini ya. Ini sudah selesai, nanti tinggal kita, oh ini errornya masih bahasa Inggris ya, harusnya kan bahasa Indonesia. Kita coba lihat di app, sorry, kita coba lihat di config app ya, di folder config ini ya, app ini bener rasanya. Di sini tuh harusnya time zone-nya itu Asia, Jakarta, lokalnya harusnya ID, fallback juga ID. Ini bukan, tapi kita ganti jadi ID. Oke, simpan. Kita coba lagi. Harusnya kan kemarin kita di awal udah install yang bahasa Indonesia. Oke, ini udah muncul errornya. Jadi ini wajib diisi. Kalau sudah diisi semua, nanti baru kita lanjut ke proses untuk menyimpan data. Jadi kita lanjutkan lagi di proses simpan datanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan bahas tentang prepare validation ya. Jadi kalau kita lihat di form, kita kan ada semester sama tahun akademik ya. Sementara kalau kita lihat di inputan itu cuma ada tahun, periode akademik. Periode akademik ini merupakan gabungan dari tahun dan semester. Jadi kan pola yang mau kita buat kan gini dia. Sorry, ini saya komentari dulu. Kita mau buat periode akademik itu sama dengan 2021 tahunnya, kemudian digabungkan dengan semesternya. Jadi satu itu adalah semesternya. Oke, jadi kita bisa gunakan metode tuh adanya di sini ya. Sebentar saya cek, atau kita lihat di dokumentasi ini sudah ada nih. Dan ini nama metodenya adalah prepare validation ya. Silakan buka dokumentasi Laravel. Ini saya copy, kita pastekan di sini. Kemudian di sini kita merger dia, periode akademik itu gabungan dari dis tahun, kemudian dis semester, tahun dan semester. Sorry, tahun akademik ya, bukan tahun saja tapi tahun akademik, karena tahun dan tahun akademik itu mungkin bisa jadi berbeda ya. Oke, kemudian di pass validationnya ini mungkin kita bisa unset ya, karena kan kita sudah tidak perlu lagi dengan semester dan tahun akademik. Tahun akademik tidak perlu, periode akademik juga tidak perlu. Jadi kita buang lagi dia di sini di pass validation. Misalnya kita unset, bisa enggak ya? Di unset kayaknya enggak bisa. Oke, kita coba gini aja dulu. Oke, ini sudah. Tinggal kita coba. Sekarang kita coba refresh, kita isi datanya, kemudian kita coba klik simpan. Oke, kita lihat di controller ya. Di controllernya saya di dulu nih, data sama dengan request validate dd data.
harapan kita di data itu ada di data itu ada periode akademik, tapi tidak ada di sini. Harusnya dia di add dulu ya, merger periode akademik. Harusnya dia sudah ada di ini, prepare for validation. Oh, di sininya lupa saya. Di sininya harus kita tambah ini periode akademik. Oke, jadi periode akademiknya itu dia tidak harus unik ya. Dia require saja, tidak harus unik, tapi dia harus numeric. Oke, ini koma. Sekarang saya coba refresh. Nah, ini udah muncul ya, 2023 satu sesuai dengan tahunnya. Kan periode akademik itu gabungan dari semester dan tahun akademik. Jadi kalau misalnya tahun akademiknya tuh penerimaan tahun 2022 ganjil misalnya, kita klik simpan, maka 2021. Kalau dia penerimaannya di genap, oke, kita klik lagi simpan, maka dia 2022. Oke, ini sudah benar, udah tinggal kita simpan datanya. Nah, sebelum datanya disimpan, ada beberapa yang mau kita buang dulu. Unset. Yang mau kita buang tuh semester sama tahun akademik ya. Jadi semester dan tahun akademik itu kan kita tidak perlu. Nah, ini kan hanya di inputan saja ya. Nah, yang kita perlukan yang ini sebenarnya. Oke, baru kemudian PMB jalur, kemudian flash message data berhasil disimpan, terakhir return back. Oke. Di modelnya, di model PMB jalur ini jangan lupa kita tambahkan PMB jalur, tambahkan guarded, belum ada ya. Oke. Protected guarded sama dengan array kosong. Sudah, kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Kita lihat. Ini datanya masih sembarangan, saya ulang saja. Tahun 2023 di genap, ini mungkin bisa digabung nanti tahun penerimaan sama tahun akademik ya, karena kan dia itu sebenarnya sama kayaknya. Bentar. Saya itu misalnya dia penerimaannya di 2022, sekarang 2023 ya. Berarti misalnya penerimaan mahasiswa itu dimulai dari 2000. Oh iya, sama nih. Ya, ini tidak perlu. Jadi kita perbaiki sedikit dulu PMB jalur biar tidak bingung nanti ya. Jadi saya buang tahun yang di sini. Nah, kita ganti di sini jadi tahun. Oke. Tahun akademik. Nah, kemudian nih kita perbaiki juga, berarti di sini tahun saja. Oke, kemudian di sini tahun akademiknya juga kita buang. Oke, sip. Dan dia tidak perlu di unset. Udah seperti ini. Kita coba. Misalnya kampus mau buka pendaftaran untuk mahasiswa tahun 2023. Namanya misalnya ranking, saya contohin 223 saja. Testing. Kemudian ini kita isi sembarangan dulu. Oke, ini juga sama. Ini juga sama, di sembarangan saja. Oke, klik tombol simpan. Oke, kita coba cek apakah datanya tersimpan. Oke, ranking, testing, ini sudah oke, sip. Kita atur tampilannya, PMB jalur index. Kita tambahkan apa ya namanya tuh, kelas bukan ya, text alignment, v-align center sehingga saya nggak mau ya, saya coba bootstrap table content v-align top, v-align top, vertical alignment ya itu sebenarnya. Nah, ini dia vertical alignment top ya. Oke, berarti kita align top, align-nya pakai benar, sip. Coba. Oke, ini dia ke atas.
Udah, tinggal kita kasih kelasnya supaya dia terlihat lebih bagus. Oke, ini juga sama. Jadi posisinya top semua. Oke, sip. Oke, ini sudah selesai. Ini nanti kita buat komponennya biar nanti kalau kita mau ganti-ganti stylenya gampang ya. Jadi ada tombol button untuk edit dan button untuk hapus ya. Oke, kita sudah sampai di tahapan tambah data ya. Kalau saya coba jalankan tesnya, seharusnya tambah data kita tuh sudah berhasil. Kita lihat di masih banyak errornya. Oke, nah ini dia nih, PMB jalur create. PMB jalur create-nya tuh masih error. Nah, ini reportnya kalau ini ya, page index-nya oke, create-nya tidak oke nih ya. Kalau kita buat sekaligus tuh itu susahnya, kita mau ngelacak nih errornya di create atau di store gitu maksudnya. Makanya kalau kita lihat di testing kita yang pertama kemarin kita satu-satu tuh. Nah, kalau satu-satu lebih aman ya. PMB jalur tes. Misalnya saya mau fokus nih, saya disable saja dulu. Oke, kodenya saya disable dulu. Kemudian kita coba jalankan lagi tesnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat semester wajib diisi, tanggal pengumuman wajib diisi. Nah, ini tadi karena ada fitur yang berubah. Di sini kan kita tidak perlu, ini kan kita semester ya, semester. Oke. Nah, kemudian di sini actingnya ini tahun, kemudian periode akademik. Oke. Sekarang kita coba submit. Harusnya yang create-nya sudah oke. Oke, sekarang mana dia tadi? Nah, create sudah oke, tinggal store. Nah, store-nya ini kan yang kita kirim semester 1 misalnya, jalur ranking. Kita coba lagi. Tesnya harusnya pas. Tanggal pengumuman wajib diisi. Ini ya tanggal buka, tanggal tutup, tanggal seleksi, satu lagi tanggal pengumuman. Simpan. Kita coba lagi. Ops, apalagi ini file setting row PMP jalur match attribute. Semester itu ada ini ya. Kenapa dia semesternya? Oh, semester itu dia tidak perlu sebenarnya. Kenapa dia seperti ini? Font similar. Semester 1 harusnya sudah benar, tahun 2001. Violet. Oke, nanti ini kayaknya kita coba cek lagi nanti ya. Semester itu kan harusnya kalau kita lihat di PMB jalur form, semester itu kan diisi 1 dan 2. Harusnya nama semester tahun bener, tahun semester nama informasi tanggal buka tanggal tutup tanggal seleksi. Oh, ini ada periode akademik. Periode akademik itu harusnya enggak. Oke, nanti kita cek lagi ya, tahun semesternya harusnya udah bener nih. Nanti kita cek lagi di video berikutnya kenapa prosesnya masih tidak bisa pas, testingnya masih error. Oke, kita lanjutkan lagi. Testing kita kan ada error ya, ada error di bagian store-nya. Nah, di bagian store ini errornya itu yang ya terjadi karena gini ya, di tabel PMB jalur, itu kita berharap assert database has, maksudnya database itu memiliki tabel PMB jalur yang isinya adalah ini array ini kan ada semester ya, sementara di database kita kan tidak ada semester. Jadi untuk postingnya tuh kita butuh semester, tapi nanti kan semester kita buang ya. Nah, jadi di sini saya unset dulu data semester, baru kemudian kita jalankan lagi tesnya. Tes seharusnya sekarang udah pas semua, nih udah oke nih. Oke, kemudian ada satu lagi nih, ternyata saya baru tahu juga di sini ada yang namanya exclude ya. Ada exclude, jadi semester ini nanti akan dibuang. Jadi di sini kita tidak perlu unset lagi sebenarnya. Ya, karena exclude itu dia akan dibuang dari requestnya nanti. Jadi kalau kita jalankan tes, harusnya tuh proses testingnya masih jalan. Nah, jadi nanti exclude ini semester ini tidak akan dimasukkan lagi ke dalam requestnya ya.
Jadi tidak perlu kita unset lagi di sini. Oke, jadi ini bisa lebih clean. Oke, kita bahas seperti ini saja. Jalankan testingnya, pastikan semuanya berhasil. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan buat untuk edit data ya. Jadi edit data ini di sini kita perlu menambahkan metode di PMB jalur controllernya. Nah, diedit seperti biasa ya, seperti ini. Pertama, silakan kalian ganti dulu model bindingnya, kemudian find or fail, tentukan rute, model, dan button. Nah, di sini kalau kita lihat tanggal ini kan dia tidak tampil ya. Nah, tanggal ini tidak tampil ini karena Laravel ini melakukan casting. Dia tuh gini ya. Kalau kita lihat tanggal, saya tuh mau lihat di sebentar, kita buka PMB jalur. Nah, di sini nih saya mau tampilin tanggal misalnya. Model tanggal buka misalnya. Tanggal buka ini kan harapan kita itu kan dia tampilnya kan DMY ya, tapi ini kan dia masih ikut juga nih time-nya. Nah, makanya dia tidak bisa tampil di sini. Ini terjadi karena kita melakukan casting di modelnya. Jadi di model ini kan kita casting nih, kita ubah formatnya. Nah, harusnya tuh tidak ada 000 ini karena saya sudah definisikan YMD, tapi saya tidak tahu kenapa. Mungkin nanti ada perbaikan. Ini kita komen saja dulu. Kalau kita komen nanti otomatis ini muncul ya, ini muncul. Permasalahannya adalah jalur yang indeks kita jadi error. Kenapa? Karena dia bukan lagi turunan dari karbon. Ini jadi error ini. Nah, ini akan kita ubah. Silakan kalian buat file baru di folder model, simpan di folder model ini. Namanya adalah format asdate ya, .php. Oke, nanti kita buat thread saja, format asdate ini. Kita buat thread. Nama threadnya adalah format asdate. Kemudian metodenya namanya format asdate, lalu atribut yang mau kita casting, kemudian format yang mau kita tampilkan. Kemudian kita gunakan karbon seperti biasa, tapi di sini pakai opsional ya supaya tidak error kalau objeknya null ya. Oke, kalau sudah seperti ini maka kita ganti di PMB jalur indeks kita. Nah, ini kita ganti, ini formatnya kita ganti, tekan Ctrl D. Oke, kursor kita jadi 3. Format asdate. Kemudian ini kita hapus. Nah, yang ini kita hapus juga. Ini kita ganti isinya jadi nama fieldnya atau nama atribut yang mau kita rubah. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Oke, sip. Ini sudah selesai. Sekarang kita coba refresh. Masih error. Threadnya belum kita panggil. Ini kan threadnya udah jadi nih. Nah, threadnya kita panggil dulu di modelnya. Kita gunakan use format asdate ya. Oke, simpan. Oke, kita refresh. Nah, ini udah jadi. Sekarang format tanggalnya seperti ini. Jadi kalau kita mau dengan cara seperti ini ya, dengan menggunakan thread, kalau kita mau ngubah format juga gampang. Misalnya kita mau ganti DFY misalnya seperti ini, maka nanti otomatis dia berubah jadi 5 Juli misalnya. Ya, kalau kita mau ganti DMY, M-nya besar, maka semua formatnya nanti ganti. Kalau kita mau menggantinya di modelnya langsung atau di blade-nya langsung, maka kita bisa gunakan di sini D, nanti dia muncul D-nya saja seperti ini. D seperti ini ya. Nah, D huruf kecil tanggal 24. Oke. Jadi dengan menggunakan thread ini harusnya kita lebih mudah dalam menampilkan gambar ya. Dan kalau kita lihat di edit kita itu juga sekarang dia sudah tampil. Nah, tanggalnya udah tampil. Kenapa? Karena format default tanggal kita kan memang YMD
ya, years, month, day, hari ya gitu. Jadi kita tidak perlu lakukan casting di sini. Kita gunakan saja format edit trade milik kita. Oke, edit sudah jadi, tinggal tombol. Nama tombolnya itu harusnya kita ganti jadi nama, kita lihat di PMB jalur controller, nama tombolnya itu button name ya, button name. Oke, ini tinggal kita simpan. Kalau kita simpan misalnya edit, oke, kita klik, harusnya dia ya ini benar. Sekarang kita buka apa namanya tuh, update PMB jalur request. Ini dia, kita set jadi true. Kemudian di bagian rule-nya copy paste saja store PMB jalur request. Rule-nya kita copy karena kan sama nih. Oke, kemudian prepare validation-nya juga kita copy. Oke, ini sudah selesai. Di controller ini kita ganti jadi, ini benar, ini kita ganti jadi ID. Kemudian seperti biasa kita find dulu. Oh, ini langsung ya. Kalau gini sih agak tidak terbiasa kita kode yang terbiasanya tuh seperti ini. PMB jalur. Boleh saja kalau mau pakai kode yang seperti tadi ya, langsung complete boleh. Nah, ini juga bisa. Oke, kalau sudah kita coba dulu F5, pastikan datanya berhasil diupdate. Ada tulisan E-nya. Kalau kita lihat di sini sekarang ada tulisan E. Oke, ini sudah benar. Kita coba jalankan tes. Oke, tes kita coba. Pastikan tinggal destroy. Destroy ini malah oke nih. Destroy, kita lihat PMB jalur tes. Destroy-nya kan masih, editnya masih kita komen nih. Kita buka dulu komenannya, destroy masih kita komen. Oke, sekarang kita jalankan lagi tesnya. Ini program studi tadi ya. Nah, ini masih ada yang error. Errornya di bagian, kita lihat testing kita di bagian edit. Ini kode tes kita yang error. Edit ini dia. Oke, PMB jalur factory. Oke, dia buat create factory, bener. Ini PMB jalur edit, bener. Dia berharap melihat asersi PMB jalur tahun. Berarti dia tidak bisa melihat expectednya tuh ada tahun. Assert 200 saja sih kalau ini sebenarnya. Saya buat seperti ini dulu. Oke, sekarang tinggal update-nya. Update-nya itu sama, update ini kasusnya acting as admin bener. Nah, ini semester 1 ini dia tidak benar. Jadi kita unset lagi di sini, unset data semester. Harapannya melihat jalur ranking edit. Jalur ranking edit dia factory. Jalur ranking edit ini harusnya di sini. Oke. Kita coba jalankan tesnya. Masih fail. Undefined variable $data. Berarti sorry, saya lupa. Harusnya kan di sini ada data. Kita buat dulu variabel ini. Ini kita masukkan datanya dari sini. Nah, gini dia. Oke, kita coba jalankan lagi. Kode tes kita yang bermasalah ya. Oke, sip. Sekarang testingnya udah oke semua. Untuk edit ini assert 200 saja rasanya sudah cukup. Dia buka PMB jalur ID. Kalau kita mau asersi itu berarti dia harus melihat sesuatu yang udah disimpan tuh. Misalnya gini nih, dia melihat ranking E misalnya. Bisa saja sih kalau mau tambahkan, tapi saya rasa cukup ini saja. Terakhir untuk destroy ini factory bener. Kita coba buat langsung. Destroy kan lebih gampang harusnya. Ini kita ganti jadi ID. Kemudian ini kita enter. Oke, ini data berhasil dihapus. Sekarang kita buat PMB jalur
indeksnya, kita buat tombolnya. Oke, tombol edit sudah oke, tombol destroy juga sudah oke. Tombolnya ini ya, kodenya ya. Jadi form sampai tutup form. Di dalam form ini kita buat button dan ini edit ini. Ini tinggal kita coba hapus. Ranking E harusnya hilang. Oke, sekarang kita jalankan tes. Tesnya juga harusnya hijau semua. Oke, sip. Terakhir nanti kita akan buat ini ya, button ini. Buat kedua button ini untuk komponennya supaya nanti sama kayak date, lebih gampang ketika kita ingin mengganti-ganti warna dari tombol kita atau button stylenya. Oke, silakan dicoba. Nanti mungkin berikutnya kita akan buat beberapa modul lain lagi ya. Oke, saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut buat komponennya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan buat komponen ya untuk edit dan input. Komponen ini saya copy paste saja dari submit ya. Kita punya submit, kemudian kita simpan submit ini di folder komponen ya. Mundur satu folder, di sini namanya edit link.blade.php. Di sini propsnya hanya satu, yaitu href. Kemudian untuk linknya href, lalu kita buat href seperti ini. Ini kita copy paste saja ya dari sini. Kita copy, nah kita pastekan di sini. Ini kita ganti jadi href. Kemudian ini kita pakai slot, gini dia, slot. Tapi kita cek dulu, jika slotnya is not empty maka tampilkan slot. Kalau dia empty maka tampilkan tulisan edit ya, edit ini. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita gunakan komponennya. Oke, saya komenin dulu xedit. Editnya itu edit link ya, edit link. Kemudian di sini ada href. Href ini kita copy saja rutenya dari sini. Oke. Kemudian, nah ini boleh kita ikan di opsional ya, boleh diisi, boleh dikosongkan. Kalau dikosongkan tuh harusnya tulisannya edit. Kalau kita isi sendiri, misalnya edit data, harusnya muncul edit data. Oke, udah. Misalnya saya mau kosong saja gini ya. Jadi sekarang kalau kita mau ganti tombol, kita tinggal ganti sini saja. Misalnya saya mau pakai btn info misalnya, boleh saja tinggal ganti. Nanti semua yang pakai komponen akan berubah ya. Dengan seperti ini kode kita jadi lebih mudah untuk diubah-ubah ya. Lalu berikutnya ini saya pindahin ke atas dulu nih. Oke, ini kita hapus. Coba refresh. Nah, ini juga sama, kita akan buatkan dia komponen ya. Jadi yang edit tadi Ctrl Shift S, kita simpan dengan nama delete button. Oke. Untuk delete button ini kita copy saja. Oke. Kemudian kita pastekan dia di sini. Nah, di sini parameternya itu adalah rute ya. Rute ini bukan rute aja kayaknya, action boleh, rute boleh, URL ya. URL saya tuh maunya dia sifatnya udahlah rute aja, rute. Nanti rutenya langsung kita masukkan di sini, rute. Metodenya delete ini oke, ini oke. Nah, ini kita buat dia jadi slot. Kita buat BIV. Jika slot is not empty, kalau dia tidak kosong maka tampilkan slotnya. Slotnya kita tampilkan gini, slot. Oke, sudah. Sekarang kita coba gunakan, kita komenin dulu nih. Nah, kita pakai delete button. Kemudian dia punya rutenya itu adalah
Kalau kita mau pakai variabel bisa langsung di sini, kemudian ini langsung kita kirim dia di rutenya. Oke, udah selesai. Kita coba refresh, harusnya tidak ada yang error. Sip. Kalau kita mau buat tombol sendiri, delete misalnya, harusnya tulisan hapusnya berubah menjadi tulisan delete. Oke, udah bener. Tapi tidak bisa diklik dia. Oh iya kan, dia harus button ya. Di sini ini kan teks biasa. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ganti warna merah kan tadi tinggal ganti saja di sini jadi BTN danger misalnya. Oke, dengan cara seperti ini tadi mudah kita mengganti-ganti kode kita. Kemudian inline-nya tuh harusnya dia saya kasih width di sini misalnya 15%. Harusnya dia sejajar ya. Di sini kurang ya, 25%. Oke, sip-nya udah bener. Memang harusnya dia sejajar seperti ini. Boleh 20 saja. Oke. Tinggal diatur kita misalnya BTN SM. Untuk edit link juga sama, atau edit ini namanya kayaknya kurang cocok. Info BTN SM. Namanya mungkin bukan edit link ya. Nah, ini oke. Jadi kalau kita mau tambah icon, tinggal silakan tambah di sini saja langsung. Jadi otomatis nanti semua komponennya, semua yang menggunakan komponennya akan berubah gitu. Oke, ini udah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi di modul lainnya, dan selalu pastikan testing kita semuanya pas ya. Videonya saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.